Universitas Teknologi Nusantara. Visi dan misi Universitas Teknologi Nusantara. Di Universitas Teknologi Nusantara memiliki program studi unggulan dan prospek kerja yang sangat gemilang. S1 Akuntansi, S1 Biologi, S1 Kimia, S1 Manajemen, S1 Psikologi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Fatia Zahra dari jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi keempat dengan judul pengambilan keputusan dalam mata kuliah pengantar manajemen. Dengan dosen pengampu Bapak Agung Triputranto, Sarjana Teknik, Magister Manajemen. Menurut saya, materi ini sangat penting karena pengambilan keputusan sering terjadi dalam aktivitas bisnis maupun kehidupan sehari-hari, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Selalu diawali dengan proses pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep, tahapan, hingga risiko dalam pengambilan keputusan itu akan sangat membantu kita. Dengan demikian, melalui presentasi ini, saya berharap kita semua dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai arti pentingnya dalam pengambilan keputusan, serta bagaimana konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam praktik bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam mind map ini nanti akan saya jelaskan apa sih pengertian dari pengambilan keputusan, tingkat dan dasar, jenis-jenis pengambilan keputusan, kategori, dan bagaimana manajer mengambil keputusan serta tahapan-tahapannya. Nah, pernah nggak sih kita bingung waktu mengambil keputusan, bahkan hal kecil kayak mau makan apa aja kadang bisa bikin kita lama mikir. Nah, sebenarnya ada beberapa cara biar proses pengambilan keputusan itu lebih gampang. Kalau kita punya informasi yang jelas dan lengkap, biasanya kita bisa pakai cara rasional. Caranya simple. Bikin aja daftar plus minus. Misalnya kalau mau beli laptop, kita bisa bandingin spesifikasi sama harganya, terus pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau informasinya terbatas atau waktunya mepet, kita bisa pakai cara rasional terbatas. Artinya kita ambil pilihan terbaik dari yang ada, walaupun mungkin bukan yang paling sempurna, tapi yang penting realistis dan bisa dijalankan. Selain itu, ada juga analisis SWOT, SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Biasanya dipakai dalam bisnis, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga bisa banget nih dipakai. Contohnya kayak saat memilih jurusan kuliah atau peluang kerja, kita bisa analisis
kelebihan kita, kelemahan kita, peluang yang ada, dan tantangannya. Jadi menurut saya intinya pengambilan keputusan itu bukan soal cepat atau lambatnya, tapi bagaimana kita bisa memilih dengan cara yang tepat sesuai dengan kondisi kita. Baik, pengambilan keputusan itu sebenarnya proses memilih suatu alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Setiap individu maupun kelompok pasti akan melakukan pengambilan keputusan tersebut, baik dalam hal sederhana maupun kompleks, karena tidak ada tindakan yang dapat dilakukan tanpa didahului dengan keputusan. Biasanya proses ini melibatkan pertimbangan, perbandingan, hingga analisis agar dapat menentukan pilihan yang tepat. Meskipun selalu mengandung resiko karena adanya kemungkinan kegagalan. Dengan demikian, pengambilan keputusan menjadi hal penting dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan, sebab keputusan yang diambil akan menentukan arah tindakan selanjutnya. Nah, kenapa ini penting? Karena tidak ada satupun tindakan yang bisa kita lakukan tanpa diawali dengan keputusan. Setiap langkah yang kita ambil selalu melalui pertimbangan. Dalam prosesnya, pengambilan keputusan biasanya melibatkan perbandingan, analisis, bahkan intuisi. Kita mencari pilihan yang paling tepat meskipun tetap ada risiko di dalam pengambilan keputusan. Resiko ini biasanya berupa kemungkinan kegagalan atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi, karena ada resiko itulah pengambilan keputusan menjadi sangat penting dengan pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kita bisa meminimalisir kesalahan tersebut. Jadi pengambilan keputusan bukan hanya soal memilih, tetapi juga soal tanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan tersebut. Kesimpulannya adalah keputusan yang kita ambil dari hari ini akan menentukan arah langkah kita selanjutnya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Karena itu penting bagi kita untuk berpikir jernih, mempertimbangkan alternatif, lalu memilih jalan yang paling sesuai dengan kondisi kita. Oke, di sini saya akan coba jelaskan tingkat dan dasar pengambilan keputusan, terutama dari segi dasarnya dulu. Di sini ada 5 dasar. Yang pertama berdasarkan intuisi, ini biasanya cepat dan sifatnya subjektif dan sering digunakan untuk masalah yang sifatnya kemanusiaan atau ketika kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Misalnya saat kita spontan menolong orang yang jatuh, itu disebut dengan keputusan intuisi. Dasar yang kedua adalah berdasarkan rasio. Keputusan ini lebih objektif, rasional, dan berorientasi pada manfaat. Contohnya, ketika kita mau membeli barang, lalu kita bandingkan dulu harga, kualitas, dan fungsi sebelum memutuskan membeli barang tersebut. Lalu dasar yang ketiga adalah berdasarkan fakta atau data. Nah, ini biasanya mengandalkan informasi yang relevan. Keputusan seperti ini lebih sulit karena butuh data yang lengkap dan valid. Contohnya dalam dunia bisnis, perusahaan harus menganalisis dulu laporan keuangan sebelum menentukan strategi. Nah, adapun berdasarkan pengalaman dan berdasarkan wewenang. Selanjutnya kita lihat dari segi tingkatan pengambilan keputusan. Itu ada 3. Yang pertama, keputusan otomatis. Ini biasanya muncul dari refleks atau insting. Sifatnya sederhana dan cepat. Misalnya saat tiba-tiba ada kendaraan di depan kita, kita langsung menginjak rem gitu. Nah, tingkatan yang kedua adalah keputusan memoris. Keputusan ini berdasarkan kebiasaan atau ingatan kita. Misalnya setiap pagi kita memilih rute yang sama untuk pergi ke kampus gitu, karena sudah terbiasa dan merasa itu pilihan yang paling nyaman. Nah, itu bisa disebut dengan keputusan memoris. Nah, yang ketiga ada keputusan kognitif gitu. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa pengambilan keputusan bisa terjadi dengan
berbagai dasar, intuisi, rasio maupun data pada tingkatan otomatis atau memoris. Semua tergantung situasi, kebutuhan, dan pengalaman kita. Nah, adapun jenis-jenis pengambilan keputusan. Secara umum, pengambilan keputusan terbagi menjadi dua, yaitu terprogram dan tidak terprogram. Yang pertama, keputusan terprogram itu adalah sifatnya rutin, berulang, dan sudah ada prosedur atau aturan yang jelas. Jadi pengambilan keputusan tinggal mengikuti aturan yang sudah berlaku. Misalnya absensi masuk, jam kerja. Nah, itu semua sudah ada ketentuannya. Jadi nggak perlu banyak pertimbangan baru lagi. Jenis yang kedua adalah keputusan tidak terprogram. Ini keputusan yang lebih rumit sebetulnya karena bersifat tidak terstruktur, biasanya membutuhkan kreativitas, pemikiran kritis, dan pertimbangan yang lebih mendalam. Contohnya, ketika sebuah perusahaan harus menentukan strategi bisnis baru di tengah persaingan. Tidak ada aturan pasti, jadi keputusan dibuat dengan analisis dan kreativitas. Jadi bisa disimpulkan dari dua keputusan tersebut, keputusan terprogram cocok untuk hal-hal yang rutin dan teratur, sementara keputusan tidak terprogram itu lebih sering muncul ketika menghadapi masalah baru yang kompleks dan membutuhkan solusi kreatif. Dengan memahami dua jenis ini, kita bisa menyesuaikan cara mengambil keputusan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Baik, saya akan menjelaskan tentang kategori pengambilan keputusan menurut dua ahli, yaitu Herbert Asimon dan Johannes Supranto. Pertama, menurut Herbert Asimon, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, jadi saya akan langsung menjelaskan menurut Johannes Supranto. Nah, menurut Johannes Supranto, kategori pengambilan keputusan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada keputusan dengan kepastian, yaitu informasi yang dibutuhkan lengkap, jelas, dan hasilnya bisa diprediksi dengan tepat. Yang kedua ada keputusan dengan ketidakpastian, ketika informasi yang tersedia itu terbatas, sulit diprediksi, dan probabilitasnya tidak jelas. Yang ketiga ada keputusan dengan resiko, yaitu ketika ada informasi yang cukup jelas, tapi hasil akhirnya masih mengandung ketidakpastian. Dan keempat adalah keputusan dengan konflik atau ambiguitas, yaitu ketika pilihan yang tersedia saling bertentangan, tujuannya tidak jelas, atau alternatifnya sulit untuk didefinisikan. Nah, jadi dari kedua ahli ini kita bisa melihat bahwa pengambilan keputusan bisa berbeda tingkatannya, dari yang sederhana, rutin, sampai yang sangat kompleks dan penuh ketidakpastian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara manajer memahami proses pengambilan keputusan. Biasanya seorang manajer atau pengambil keputusan bisa menggunakan dua model utama, yaitu model rasional dan model rasional terbatas. Pemilihan model ini sangat bergantung pada karakteristik masalah yang sedang dihadapi. Nah, jika informasi yang tersedia lengkap, maka model rasional bisa digunakan untuk mencari pilihan terbaik. Tetapi kalau informasi terbatas atau waktu mendesak, maka bisa digunakan model rasional terbatas. Salah satu teknik yang sering dipakai dalam pengambilan keputusan adalah analisis SWOT. Melalui teknik ini, seorang manajer bisa merumuskan strategi yang lebih tepat, misalnya untuk ekspansi usaha atau konsolidasi. Nah, analisis SWOT membantu agar keputusan yang diambil lebih terarah dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Namun, penting untuk dipahami bahwa peran manajer bukan hanya sekedar memilih alternatif keputusan. Maka, manajer pun juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan, mengawasi, dan menyesuaikan keputusan agar tetap sejalan dengan tujuan organisasi.
Jadi pengambilan keputusan tidak berhenti saat pilihan ditentukan, tetapi juga mencangkup bagaimana sih keputusan itu dijalankan dan evaluasi. Kesimpulannya adalah memahami bagaimana cara mengambil keputusan berarti tidak hanya berhenti pada memilih yang terbaik, tetapi juga memastikan keputusan tersebut bahwa kita lebih dekat dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, adapun tahap-tahap dalam pengambilan keputusan. Di sini saya buat menjadi 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah identifikasi masalah. Sebelum mengambil keputusan, kita harus tahu dulu apa sebenarnya masalah yang sedang dihadapi. Kalau masalahnya tidak jelas, keputusan yang diambil bisa menjadi salah arah. Nah, tahapan yang kedua adalah pengembangan alternatif. Setelah masalah teridentifikasi, kita perlu mencari berbagai pilihan solusi. Semakin banyak solusi atau alternatif yang dimiliki, semakin besar peluang kita menemukan solusi terbaik. Yang ketiga adalah tahapan pemilihan alternatif. Dari berbagai pilihan yang ada, kita bisa menentukan mana yang paling tepat dan yang paling realistis untuk dijalankan pada tahap ini. Biasanya dilakukan pertimbangan seperti manfaat, biaya, risiko, dan dampaknya. Adapun tahap evaluasi dan pengendalian. Tahap ini kita menilai apakah keputusan yang sudah dijalankan berhasil atau masih ada kekurangan. Jika ada hambatan, maka dilakukan perbaikan atau penyesuaian agar hasilnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi, pengambilan keputusan adalah proses yang sistematis, mulai dari mengidentifikasi masalah hingga mengevaluasi hasil. Dengan mengikuti tahap ini, kita bisa memastikan keputusan yang diambil lebih tepat dan efektif. Baik, kita sudah membahas cukup banyak tentang pengambilan keputusan, mulai dari pengertian, dasar, tingkatan, jenis-jenis, sampai tahap-tahap pengambilan keputusan yang tepat. Nah, keputusan yang kita ambil hari ini, sekecil apapun itu, akan menentukan arah langkah kita di masa depan. Karena itu penting bagi kita untuk selalu berpikir jernih, mempertimbangkan secara matang, dan tetap fleksibel menghadapi perubahan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan hari ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana cara mengambil keputusan secara tepat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Pengambilan keputusan memang terlihat sederhana, tapi sebenarnya sangat menentukan langkah kita ke depan. Keputusan yang tepat akan membawa kita lebih dekat pada tujuan, sedangkan keputusan yang salah bisa menjadi pelajaran berharga untuk lebih hati-hati di kemudian hari. Saya berharap setelah pembahasan ini, kita semua bisa lebih memahami bagaimana cara mengambil keputusan dengan baik, mulai dari mengenali masalah, mencari alternatif, memilih solusi yang paling tepat, hingga mengevaluasi hasilnya. Dengan begitu, kita tidak hanya terbiasa mengambil keputusan, tetapi juga bisa bertanggung jawab atas konsekuensinya. Akhir kata, mari kita jadikan setiap keputusan yang kita ambil sebagai bagian dari proses belajar dan berkembang. Karena sejatinya keputusan bukan hanya tentang memilih jalan mana yang kita tempuh, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalaninya dengan penuh kesadaran. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.